Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu memperkenalkan diri. Saya Ririn Mardia Dwi Gusdi dengan NIM 2503501. Saya dari sesi 056 dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Kimia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan resume saya yaitu dengan judul Pendidikan sebagai suatu sistem. Pertama, kita pahami dulu pengertiannya. Pendidikan sebagai suatu sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, dalam pendidikan itu tidak berdiri sendiri, tetapi semua unsur saling berhubungan. Selanjutnya, dalam sistem pendidikan terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan ini menjadi arah utama dalam proses pembelajaran. Semua kegiatan belajar mengajar dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Yang kedua adalah pendidik. Pendidik berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Seorang pendidik tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing dan mengarahkan peserta didik agar dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga adalah peserta didik. Peserta didik merupakan subjek utama dalam pendidikan. Mereka adalah individu yang memiliki potensi yang perlu dikembangkan melalui proses pembelajaran. Yang keempat adalah materi pembelajaran. Materi merupakan isi yang diajarkan kepada peserta didik. Materi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan tingkat kemampuan peserta didik agar mudah dipahami. Yang kelima adalah metode, media, dan alat pendidikan. Metode adalah cara penyampaian materi, sedangkan media dan alat digunakan untuk membantu proses pembelajaran agar lebih efektif dan menarik. Dan yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan mencakup kondisi di sekolah, keluarga, dan masyarakat yang dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik. Selanjutnya, jika salah satu komponen dalam sistem pendidikan bermasalah atau tidak ada, maka proses pendidikan tidak akan berjalan secara optimal. Contohnya, jika tujuan pendidikan tidak jelas, maka pembelajaran menjadi tidak terarah. Jika pendidikan kurang kompeten, maka materi tidak tersampaikan dengan baik. Jika peserta didik tidak aktif, maka proses belajar menjadi kurang efektif. Jika materi tidak sesuai, peserta didik akan kesulitan memahami pelajaran. Jika metode dan media tidak tepat, pembelajaran menjadi membosankan. Jika lingkungan tidak mendukung, maka peserta didik juga sulit untuk fokus belajar. Jadi, semua komponen dalam pendidikan itu saling berkaitan dan harus berjalan secara seimbang. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq